Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masih di ayat yang sama, pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah, satu ayat sebelum ayat yang terakhir. Kemarin kita berbicara tentang makna iman. Siapa yang masih ingat makna iman? Ada yang ingat? Iman. Ada yang ingat nggak makna iman? Bukan eman, iman. Ya. Ini bertambah sedikit ya? Oh, bangunan nggak ikut. Kenapa? Oh, lagi bangun. Nggak ada bos ya. Baik, kemarin makna iman sudah kita bahas. Ada iqrar ya, dimana al-iqrar, pengakuan yang meliputi satu amalul qalbi, yang kedua qaulul qalbi. Qaulul qalbi tasdiq, amalul qalbi inqiyad. Itu makna iman. Iman artinya percaya, setidaknya yang kita pahami. Tapi dari kata percaya itu ada inqiyad, yaitu ketundukan. Maka iman disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. Jadi kalau kata-kata bid'un di dalam Islam itu, di dalam bahasa Arab, itu menunjukkan bilangan yang lebih dari 1 sampai 9. Jadi tidak disebutkan secara rinci 1 sampai 9-nya ini berapa yang dimaksud. Apakah 2, apakah 4, apakah 5, apakah 6. Tapi tidak sampai 10. Katakanlah bid'un wa ishruna, bid'un wa ishruna, 20 sekian. Nah, 20 sekian. Kalau ditambah 10 kan jadi 30. Maka bid'un itu bilangan 1 sampai 9 tapi tidak sampai 10. Nah, kalau bid'un wa ishruna, 20 sekian. Tapi tidak sampai 30. Kata Nabi, iman itu ada bid'un wa sab'una, 70 sekian. Syu'batan, cabang. Cabang berarti bukan ininya, seperti pohon ada cabang-cabangnya, berkembang. A'laha afdaluha kalimatu au qaulu la ilaha illallah. Kita perhatikan bersama untuk memahami ini dengan baik. Yang paling tinggi, yang paling utama dari iman, percaya, kita yakin, itu adalah qaul, ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, membuang gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Maka 3 ini yang disebutkan oleh Nabi mewakili. Yang pertama qaulu la ilaha illallah, artinya apa? Iman itu harus mencakup yang pertama qaulun, qaulu la ilaha illallah. Yang kedua imatatul adza 'anit thariq, ada bangkai tikus kelindes ya, tikus kelindes di tengah jalan.
kemudian kita ambil bangkai itu, kita buang ke tempat sampah. Itu apa? Aktivitas. Berarti amalun. Maka yang pertama qaulun, yang kedua amalun. Wal haya'u minal iman. Lalu kemudian rasa malu. Kenapa orang malu? Malu itu adalah amalul qalbi. Berarti iman itu harus mencakup tiga ini. Yang pertama tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan, bil jawarih. Maka tidak dibenarkan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah seseorang dia mengatakan beriman, dia cukup yang penting aku iman ada Allah, percaya ada Allah, yakin tentang penciptaan ini semuanya adalah Allah yang mengatur segalanya, yang memberi rezeki, semuanya itu adalah Allah. Lalu kemudian tidak ada amal di situ, berarti inqiyadnya tidak ada, ketundukannya tidak ada. Nanti kita sampai kepada yang mala yasa'al muslim jahluhu itu. Kenapa harus ada inqiyad itu? Maka tidak cukup orang mengatakan aku percaya, aku yakin, tapi tidak ada implementasi, tidak ada amal di dalam hidupnya. Maka, tapi ini ada Pak, golongan-golongan semacam ini, kelompok-kelompok sekte-sekte dari sekian manusia yang mereka meyakini menjadi orang beriman itu cukup meyakini. Tapi akidah ahlu sunnah tidak cukup. Maka harus tiga unsur itu terpenuhi dan menjadi satu kesatuan. Sebaliknya, ada sebagian orang yang dia mengimani, memahami bahwa iman itu adalah cukup dengan bil qaul. Dia cukup mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah dikatakan beriman. Lalu kemudian meyakini dalam hati, tapi tidak ada amalan. Ada yang demikian. Dan yang ketiga itu ada yang dia mengamalkan, tapi di dalam hatinya tidak meyakini. Siapa mereka? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mereka beramal. Ketika sholat, ya. Dia masuk ke masjid, sholat berjamaah. Ya. Kenapa Pak masuk masjid sholat berjamaah? Ditanya, bukan yakin karena adanya hari akhirat, hari pembalasan, daripada nganggur nomor ngapa-ngapa sudah 5 tahun. Berarti karena nganggur. Bukan. Maka kita harus memperbaiki diri kita bahwa menjadi orang beriman yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna, itulah kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijaga iman kita. Para rasul beriman dan orang-orang beriman. Maka harus ada amalan hati, amalan lisan, amalan bil arkan. Semuanya itu harus terpenuhi. Kita masuk ke halaman 2 itu ya. Nah, setelah kita kemarin menyinggung juga tentang iman ini adalah syarat diterimanya sebuah amal. Maksudnya apa? Kemarin ayatnya sudah kita baca, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Banyak sekali. Ada lebih dari 5 ayat yang menunjukkan, yang menjelaskan, memahamkan kepada kita amalan itu akan diterima di sisi Allah kalau ada iman. Lawan daripada iman adalah kufur. Al-kufr. Kufur artinya menolak, tidak mempercayai. Orang kafir artinya orang-orang yang menolak, tidak meyakini tentang rukun iman. Maka disinggung di dalam Islam itu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman, meyakini sebagian dari kitab, lalu kemudian wa takfuruna bi ba'd, mengingkari, menolak sebagian yang lain? Maka kita tidak boleh seperti itu. Orang beriman
Yang imannya sejati adalah mengimani semuanya. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh setengah-setengah. Mana yang cocok untuk dia imani. Mana yang tidak cocok, tidak diimani. Tidak boleh. Nah, maka dari sini kita bisa memahami bahwa dari yang disebutkan tadi bahwa iman itu ada 70 lebih cabang. Innalil imani arkanun sittah. Maka kita perhatikan di sini. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan bil arkan, anggota badan. Maka dari sekian 73 itu, 70 lebih cabang iman itu, yang dari sekian banyak itu ada 6 pokok, 6 pilar, 6 utama. Itu yang harus kita terus kita dalami, terus kita gali. Kita lihat di ayat yang pertama itu, yang menjadi ayat babnya, ya. Kullun amana billahi. Yang pertama, semuanya itu beriman, percaya, yakin kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak membedakan antara utusan yang satu dengan utusan yang lain. Maka orang beriman itu mengatakan sami'na, kami taat, kami mendengar, wa ata'na, kami taat, ghufranaka, kami memohon ampun kepadamu Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali. Jadi ada berapa di situ? Allah, malaikat, kitab, rasul. Cuma 4 di ayat ini. Katanya rukun iman ada 6. Itu yang kita pelajari dari kecil. Tapi di ayat ini cuma ada 4. Nah, maka kita harus paham bahwa Al-Quran itu menjelaskan secara global. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan semua yang terjadi di dunia ini. Sudah diatur dalam Al-Quran. Hanya saja dijelaskan secara global. Nek gawe mendoan kepriwe anoran Al-Quran. Kalau secara terperinci nggak ada, tidak ada Pak mendoan. Tapi nggak sampai sedetail itu Al-Quran menjelaskan. Mendoan, bikin mendoan itu perkara duniawi, tapi Al-Quran menyinggungnya. Jadi nang Al-Quran semuanya itu ada. Mana gitu? Mana petunjuk bikin mendoan? Tidak ada kan? Nah, padahal Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu jika kalian tidak mengetahui. Enggak tahu bikin mendoan, tanya kepada orang yang punya ilmu bikin mendoan. Ada. Berarti cuma dijelaskan, disinggung secara umum. Maka Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran itu yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya disinggung oleh Allah, hanya saja yang terperinci itu disebutkan di dalam. Itulah kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada para rasul? Kenapa ada para rasul? Dari Rasul Ulul Azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan Al-Quran ini litubayyina linnas. Siapa tugasnya? Wa anzalna ilaika. Kanya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau aku utus dengan membawa Al-Quran ini, wahyu Al-Quran, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi yang menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itulah tugas daripada para utusan Allah, para rasul. Mungkin ada yang bertanya, karena sekarang orang itu terlalu zaman dahulu itu orang takut.
Bertanya itu bertanya yang terlalu detail itu. Mereka tidak berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat senang sekali kalau ada orang Arab Badui bertanya, "Mata sa'ah?" gitu kan. Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Sahabat nggak berani sekelasnya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Dia nunggu Rasulullah bersabda, dia nunggu Rasulullah ngomong. Tapi kalau orang-orang kampung itu, orang-orang pedalaman, langsung dia apa yang dia nggak tahu langsung tanyakan. Makanya senang sekali kalau ada orang-orang Arab Badui, karena dia punya keberanian. Di satu sisi tidak ada sopan santunnya, kurang adabnya, tapi ada faidahnya. Maka ada istilah masaibu masaibu biqaumin fawaidu liqaumin. Ya. Jadi satu musibah bagi kaum tertentu itu adalah faidah manfaat bagi kaum yang lain. Paham nggak? Ya. Yang namanya musibah itu adalah bagi kaum yang tertimpa musibah itu adalah bencana, ujian yang berat. Tapi bagi kaum yang lain itu adalah manfaat, ada nilai lebihnya, nilai manfaatnya. Katakanlah misalkan orang kampung kebanjiran, bagi penduduk setempat itu, ya itu musibah, itu ujian, itu bencana, nggak enak. Mau ngapa-ngapain aktivitas nggak bisa, bencana itu musibah bagi dia. Tapi bagi orang yang lain, nanti kan ada bantuan, ada kemudian donasi gitu kan. Nanti orang di situ ekonomi berjalan. Ada orang ngasih donasi, ada makanan gratis dan semacamnya, bantuan-bantuan. Di situ bagi orang lain bisnis. Artinya ekonomi berjalan, uang berjalan di situ. Maka perlu kita pahami bersama bahwa ketika Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, itulah tugas para nabi, tugas rasul untuk menjelaskan itu. Maka Al-Quran itu menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh nabi maka ambillah, apa yang dilarang oleh nabi maka tinggalkanlah. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa dari mana kita tahu ada rukun iman itu ada 6. Tahunya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat yang lain disebutkan di situ tuh, yang gambar buku yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, siapa yang dia menolak, mengingkari, tidak beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada kitab-kitab malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Nah, di sini ada tambahan lagi, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, dan iman kepada hari akhir. 5, jangan 6. Nah, ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain, maka kemudian tugas Rasulullah itulah menjelaskan ayat itu, litubayyina linnas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, ini yang menjelaskan. Yang namanya iman itu antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. 6. Jadi itulah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda,
an tu'mina billahi. Yang namanya iman itu engkau percaya, engkau yakin, engkau tunduk kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau yakin ada malaikat. Wa kitabihi, engkau yakin ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa liqaihi, engkau yakin akan bertemu Allah hari akhir. Wa rusulihi, engkau beriman, percaya, yakin kepada utusan-utusan Allah. Wa tu'mina bil ba'thi, dan engkau beriman dengan hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari kulli, dan beriman kepada takdir semuanya, yang baik maupun yang buruk. Akhrajahu Muslim. Nah, ini juga menjelaskan bahwa rukun iman itu ada 6. Inilah yang malaya sa'al muslim jahluhu. Rukun iman yang 6 inilah yang seorang muslim itu tidak boleh bodoh terhadapnya, tidak boleh tidak tahu terhadap yang 6 ini, yang pokok ini. Seperti bangunan ini, seperti rumah ini, setiap pojok-pojoknya, setiap sampingnya itu ada tiang-tiangnya, pilar-pilarnya. Inilah yang menyangga keyakinan, inilah yang menyangga kekokohan rumah ini. Islam pun demikian, keimanan pun demikian. Dia ada pilar-pilarnya. Tadi iman itu ada lebih dari 70 cabang. Dari sekian 70 lebih cabang itu, yang pilarnya itu adalah 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, artinya apa? Kenapa ini perlu kita pelajari dengan baik? Bahasa atau pemahaman simpel sederhananya seperti ini. Sekarang orang banyak, berapa umat Islam di Indonesia? Rakyat Indonesia berapa sekarang? 270 juta kurang lebih ya. 270 juta. Mungkin sekarang 85 atau 80% muslim ya. Tadinya 90% ya. 80, katakanlah 80% muslim. Dari 80% muslim itu, umat Islam, kalau kita survei berapa yang sholat? Semuanya 100% sholat? Yakin? Yakin gak Pak? Yakin? Enggak. Antum juga gak yakin jawabnya ini. Gak yakin. Gak yakin 80% sholat. 90? Ada gak sampai 80% sholat? Lihat kemana-mana itu banyak ternyata. Bukan hanya orang tua, ada juga anak-anak muda itu. Ada video kalau tidak salah di kampus mana itu, semuanya sebelum kuliah tatap muka pelajaran itu ditanya sama dosennya, sudah sholat subuh semuanya belum? 80% mengatakan belum sholat subuh. Padahal sudah masuk kuliah jam 8 itu. Akhirnya suruh sholat semua. Ayo sholat semua, sholat dulu yang belum sholat subuh. Itu anak-anak muda yang akan menggantikan generasi-generasi tua 80, terlalu jauh 80, 20, 30 tahun yang akan datang. Mereka lah yang akan menjadi, yang akan menyesaki bumi Indonesia ini. Akan dibawa kemana Indonesia ini? Mereka, kita ini. Maka gambarannya itu bahwa dari 80% muslim tidak semuanya sholat. Padahal ayatnya sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Nah, berarti ayatnya tahu nggak Pak? Ayatnya tahu. Kalau orang tahu ayatnya artinya apa? Dia punya ilmu, punya pengetahuan di situ. Kalau sudah punya pengetahuan, punya ilmu, tapi tidak keluar amal, masalahnya di mana ini? Ya, masalahnya di mana?
Orang paham ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hafal malah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang beriman, dirikanlah salat. Paham? Pas ditanya, salat subuh enggak, Mas? Ora salat subuh. Tangannya sih jam pira? 7:30. Bangunnya 7:30. Nah, ini masalahnya kenapa? Hafal ayatnya tapi tidak keluar amalnya. Padahal dia tahu ayatnya. Kenapa tidak ada amal di situ? Maka yang menjadi titik masalahnya itu adalah iman di situ. Kepercayaan, keyakinannya itu yang mengalami krisis sekarang. Banyak anak-anak muda, banyak generasi-generasi tua pun demikian. Yang mereka mengalami krisis amal di situ. Ada orang dia duduk di masjid misalkan, lalu kemudian ada kotak amal. Taruhlah dia 2.000. Lalu kemudian yang lain datang, dia naruh 100.000. Apa yang mendorong seseorang untuk memasukkan 2.000 ke kotak amal, ke kotak infak? Apa yang mendorong seseorang itu dia memasukkan 100.000 ke kotak infak? Apa? Karena saya hafal hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu." Tidaklah seorang hamba itu memasuki waktu pagi illa malakani yang zilani, melainkan akan ada 2 malaikat yang turun setiap pagi. Malaikat yang pertama dia akan mengatakan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Dia berdoa malaikat, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini. Malaikat yang satunya dia akan berdoa kepada Allah, Allahumma i'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan, kerugian kepada orang yang menahan-nahan hartanya. Karena saya pernah dengar hadis itu, kalau saya berinfak setiap hari, maka setiap hari saya mendapatkan doa dari malaikat. Men, aku metu 2.000, berarti didoakan sama malaikat. Ya Allah, berikanlah dia Allahumma ganti dari 2.000 yang dia keluarkan. 2.000 akan diganti dengan lebih dari 2.000. Dia yakin. Nah, keyakinan ini apa? Iman. Orang berani mengeluarkan 100.000 karena dia yakin betul. Ada orang dompetnya itu tebel ini, ya, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 50.000-an, yang merah 100.000-an. Ada kotak infak. Sing dia mikir, sing dingin, sing kuning bela, sing kuning, sing ngabang ya eman-eman. Tapi kalau orang dia yakin, betul-betul yakin, bismillah, 100.000. Ya. 100.000. Tapi kalau duitnya ngomong 100.000 ya jangan. Mau bingung orang bisa mangan. Yang memotivasi seseorang melakukan itu, mengeluarkan uang, keluarnya uang itu adalah amal. Nah, pengetahuan dia tentang hadis itu adalah ilmu. Yang mendorong itu adalah iman. Dia percaya kepada hari akhir, bahwa kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Nanti setiap manusia itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan ketika itu, sampai semua manusia diadili oleh Allah. Sekarang kita ada plafon, ada pohon, ada payung, ada peci, ada topi. Panas, kita tertahan, ada naungan di atas kita. Tidak terlalu panas, kita bisa berteduh. Tapi nanti pada hari kiamat, yauma tubaddul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti akan diganti bumi yang sekarang ini diganti dengan bumi yang lain. Langit yang sekarang ini diganti dengan yang langit yang lain. Bumi, langit ini akan hancur binasa. Nanti akan muncul bumi yang lain, itulah padang mahsyar, akan dikumpulkan seluruh manusia. Nah, kata Rasulullah SAW, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya.
Nah, kalau sedekahnya 100.000 pian seperti ini ya, plafon besar, enak ya. Kalau sedekahnya 2.000 ya, koin mungkin ya, ya lumayan, kan lumayan. Dia yakin itu akan kejadian itu. Artinya apa? Keyakinan pada hari kiamat itulah yang memotivasi seseorang keluar amal. Nah, maka ini penting. Dari mana muncul motivasi? Dari mana muncul keimanan ini? Dari ilmu. Dari mana orang dia bisa termotivasi kalau tidak tahu? Makanya kita perlu membaca, kita perlu belajar. Diturunkan Al-Quran itu adalah untuk dipelajari, tidak cukup untuk dibaca. Betul, Al-Quran itu diperintahkan untuk dibaca, tapi dibacanya itu bukan sekedar bacaan selintas, lewat begitu saja, tapi ada perenungan, ada tadabbur di situ, ada penghayatan, ada pengamalan. Nah, dari situ muncullah keyakinan, oh, siapa yang menciptakannya, siapa yang menurunkannya, oh ada hari akhir, oh ada kemudian takdir, ada ketentuan-ketentuan Allah, ada keputusan-keputusan Allah, ada ujian. Itu ilmu. Nah, kalau kita tidak mempelajari, tidak mendapatkan itu semua, tidak akan termotivasi kita. Nah, ini perlu kita dalami yang 6 ini. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, maka hal-hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, kita pelajari. Dari situ muncul motivasi kita, bagaimana ketika kita merasakan pencipta kita adalah Allah, yang membagi rezeki kita semuanya ada Allah, yang mengatur alam semesta ini semuanya ada Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki nama-nama yang baik. Ketika pengetahuan itu ada, maka muncul di dalam diri kita, di dalam hati kita, pikiran kita, ada kepercayaan, keyakinan. Nah, dari keyakinan itulah kemudian muncul amal, muncul rasa takut, muncul rasa khosyah, muncul rasa raja, pengharapan kepada Allah. Ilmu, kemudian ada kepercayaan, keyakinan, iman, muncul amal. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang demikian? Banyak yang tidak mengamalkan, karena itu krisis keimanan, krisis akidah, krisis keyakinan. Kenapa krisis? Karena tidak dipelajari. Maka perlu kita baca Al-Quran itu ayatnya, baca pula terjemahnya, baca pula tafsirnya, ikuti pula kajian-kajiannya. Nah, dari situlah kita akan terus mendapatkan transfer ilmu. Dari situ kita akan termotivasi, maka akan muncul iman, maka akan muncul kepercayaan. Semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin membesar, maka semakin besar amal itu akan muncul dalam diri kita. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka iman itu memiliki rukun yang 6. Nah, masing-masing rukun ini harus kita pelajari apa itu rinciannya. Nah, rinciannya harus kita pelajari. Maka dari 6 ini, inilah yang malayasa'al muslim jahluhu. Tidak boleh seorang muslim itu tidak mengetahuinya. Wajib untuk mengetahui. Allah, kita beriman kepada Allah, maka siapa itu Allah? Apa saja nama-nama Allah? Apa hak-hak Allah? Siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan kita? Semua yang terkait dengan Allah dan hambanya kita pelajari. Lalu kemudian wa malaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kenapa? Yang mengatur hujan, yang kemudian mencabut nyawa. Kenapa bukan Allah langsung? Katanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ibarat ingin menunjukkan bahwa Allah itu memang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Andai saya ini menjadi seorang raja, saya duduk di sini, saya duduk sini, kemudian saya ngomong kepada pembantu-pembantu saya,
potongkan kuku saya. Potong ini kuku. Ayo, bersihkan kuku tangan, kuku kaki, ya. Ambilkan makanan, suapin saya. Kipas panas, kipasin. Apakah menunjukkan sang raja itu tidak mampu mengipasi sendiri, makan sendiri, potong kuku sendiri? Tidak. Tapi ingin menunjukkan bahwa sang raja inilah dia yang paling berkuasa. Punya wakil-wakilnya bukan menunjukkan dia lemah, justru menunjukkan kalau dia yang berkuasa. Allah pun demikian, ingin tunjukkan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha besar. Maka ingin ditunjukkan semuanya itu. Ada malaikatnya, ada para rasulnya. Ingin menunjukkan bahwa Allah maha besar. Itu beberapa yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertemuan terakhir insyaAllah ya, tentang ayat ini, yaitu tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Kita bahas secara ringkas ya, Yang jelas kesimpulan pada kajian pagi ini, kenapa dalam diri kita mungkin jarang muncul amal, padahal kita tahu ayatnya, terkadang kita tahu hadisnya, tapi kita terkadang berat untuk mengamalkan. Disitulah kita harus terus mempelajari ilmu, lalu kemudian kita renungi, kita yakini, maka akan muncul motivasi kita imani, kita yakini dengan sebenar-benarnya tentang Allah, malaikatnya, hari akhir, kitab-kitabnya, rasulnya, takdir yang baik maupun yang buruk, dan hari kiamat. Sehingga kalau kita benar-benar ini mempelajari dengan baik, akan terus termotivasi, terpupuk, sehingga kita semakin mantap, semakin kuat dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ya, berarti yang bangun, yang tidur sudah bangun. Ya, demikiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.